Mungkin dari kita sudah tahu kisah fiktif tentang Tarzan. Ya, dari sejak kecil dia dibesarkan oleh kera dan sampai dewasa. Tarzan hidup dalam pemeliharaan kera dan hidup dalam lingkungan para binatang. Kisah kehidupan Tarzan sampai pada puncaknya ketika ia berjumpa dengan seorang wanita. Singkat cerita, Tarzan tertarik dengan wanita tersebut dan mengejarnya sampai ke kota. Jika kita potong cerita Tarzan ini sampai di sini, apa yang ada di dalam benak kita tentang kisah hidup Tarzan ini? Ya, walaupun dia sudah terbiasa, bahkan dibesarkan oleh kera dan hidup bersama para binatang, tetap saja instingnya sebagai manusia tidak dapat hilang. Dengan nalurinya, ia dapat mengenal siapa sesamanya, bahwa memang ia berbeda dengan segala binatang yang ada di sekitarnya. Dalam kisah penciptaan di Kejadian pasal 2, kita dapat melihat bahwa sama seperti Adam yang diciptakan dari tanah, maka Tuhan pun membentuk segala binatang dari tanah dan diberikan kepada Adam untuk menamai dan melihat mana yang sepadan dengannya. Tuhan melihat Adam menamai segala binatang, tetapi Adam tidak menjumpai satupun yang dapat menjadi penolong yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Tuhan ingin agar manusia pertama itu ada penolong yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan membuat Hawa dari bahagian tubuh Adam, yakni salah satu dari tulang rusuknya ketika Tuhan membuat Adam itu tertidur nyenyak. Ketika Tuhan membawa Hawa kepada Adam, maka Adam menamakannya perempuan dan ia sangat setuju bahwa perempuan itu akan menjadi penolong yang sepadan dengannya. Maka kita mau disadarkan bahwa kita membutuhkan orang lain, dan kita manusia juga adalah sama. Dari penciptaan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, kita dapat melihat bahwa sesama kita manusia adalah bahagian dari diri kita juga. Itulah sebabnya Tuhan berfirman kepada kita, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Maka dari sini kita mau disadarkan betapa mulianya kita manusia dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Tuhan menjadikan kita manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dan Tuhan juga berfirman bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Manusia itu membutuhkan yang sepadan, yaitu sesamanya manusia. Maka perenungan apa yang dapat kita angkat dari kisah ini? Jika biasanya nats ini sering dihubungkan tentang pernikahan, namun tentunya ada banyak hal lagi catatan yang bisa kita gali dari sini. Nas ini juga akan menggugah hati nurani kita untuk memandang sesama kita manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan yang sungguh amat mulia. Bagaimana manusia yang tidak lagi mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri? Kita dapat melihat bagaimana Adam sendiri tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia di semua ciptaan Tuhan yang lainnya. Namun anehnya, di dunia kita saat ini justru sebaliknya. Ada orang yang lebih menghargai benda, lebih menghargai uang dari sesamanya manusia. Ada orang tua yang tega melakukan kekerasan pada anaknya sendiri hanya karena anaknya tidak sengaja menjatuhkan handphone misalnya. Atau karena seorang anak mencoret-coret mobil. Kita dapat melihat bagaimana kekerasan dalam rumah tangga, perilaku orang yang main hakim sendiri, sampai tega memukuli dan membakar. Kita juga dapat melihat bagaimana pembunuhan dan mutilasi, menggugurkan kandungan yang membuang bayi, teroris, intoleran, persekusi. Bahkan di kemajuan media sosial online saat ini, semakin membuka peluang yang begitu besar bagi setiap orang untuk tidak dapat mengontrol lagi dirinya di dalam memberikan pendapat atau berkomentar
ada yang membuat media sosial itu menjadi tempat pelarian untuk melampiaskan kemarahan, ketidaksetujuan, ataupun ketidaksenangannya. Seakan-akan media sosial itu menjadi zona bebas, mau berbuat apapun, mau berbicara apa saja. Maka dalam hal bermedia sosial tentu kita juga harus bijak. Jangan sampai hati nurani kita kepada sesama kita manusia justru tergurus oleh karena kata-kata yang sia-sia. Tuhan Yesus juga di dalam pelayanannya di dunia ini telah memperlihatkan kepada kita bagaimana Dia memberikan kepada kita pengajaran tentang penghargaan kita kepada sesama kita manusia. Kita dapat melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada anak-anak, kepada perempuan, orang berdosa, orang sakit, orang cacat, orang-orang miskin. Jika mereka ini statusnya direndahkan, namun Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa tidak ada alasan untuk merendahkan mereka. Maka Kejadian 2 ayat 18-25 ini mau mengingatkan kita tentang jati diri kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan adalah mulia, supaya jangan pernah kita merendahkan siapapun juga. Kita punya pasangan hidup, teman kerja, tetangga, masyarakat yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita jumpai di tengah jalan, semua adalah karya Allah, hikmat Allah di dalam kehidupan ini yang harus kita syukuri keberadaannya. Maka jangan jadikan sesama kita manusia itu menjadi musuh, menjadi ancaman, menjadi pelampiasan kemarahan dan juga keegoisan. Tetapi sesama kita manusia adalah berkat untuk kebaikan hidup kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.